Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang akuntansi sewa guna usaha. Next. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Dita Wahyu Arianti, lalu rekan saya Fatim Musyafa, lalu Imar Hamzah, lalu Sekar Puspita Maharani, dan Tarisa Linda Utami. Next. Yang pertama yaitu karakteristik sewa. Definisi sewa sendiri yaitu perjanjian antara lise atau penyewa dengan lisor atau pemberi sewa, di mana lise diberikan hak oleh lisor untuk menggunakan aset milik lesor pada periode yang telah disepakati. Keunggulan sewa yang pertama yaitu pendanaan 100%. Pembiayaan dengan sewa mencakup 100% atas nilai aset, sedangkan pembiayaan melalui bank biasanya hanya mencakup 80% dari nilai aset. Sehingga dengan pembiayaan bank, perusahaan harus mencari dana tambahan sebesar 20% agar dapat membeli aset tersebut. Lalu yang kedua, tingkat bunga tetap. Walaupun tidak menutup kemungkinan tingkat bunga sewa berfluktuatif, namun sebagian besar sewa menawarkan tingkat bunga tetap sehingga pembayaran sewa juga tetap. Lalu yang ketiga, perlindungan terhadap keusangan. Perjanjian sewa terkadang memberikan opsi kepada lise untuk mengajukan kepada lisor untuk mengganti aset sewaan yang sudah usang atas ketinggalan teknologi dengan aset yang lebih baru. Lalu yang keempat, fleksibel. Perjanjian sewa lebih fleksibel dan tidak seketat perjanjian pinjaman pada bank sehingga lebih menjangkau banyak kalangan termasuk UKM. Lalu yang kelima, bunga lebih rendah. Rata-rata tingkat bunga sewa atau leasing lebih rendah dibandingkan suku bunga pinjaman bank. Hal ini akan menguntungkan lise karena mendapatkan pendanaan dengan biaya lebih rendah. Lalu yang keenam, keuntungan pajak. Dalam sewa pembiayaan, penyerahan aset sewaan tidak dikenakan PPN dan lise tidak memotong PPh 23 atas pembayaran sewa kepada lisor. Yang ketujuh yaitu pembiayaan off balance sheet. Dengan menyewa, memungkinkan bagi lise untuk tidak mengakui aset dan liabilitas sewaan di laporan posisi keuangan atau neraca, sehingga perusahaan dapat menghindari peningkatan leverage. Next. Selanjutnya yaitu perkembangan sewa di Indonesia. Sewa atau leasing sebagai salah satu bentuk pembiayaan mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1974. Setelah terbitnya Surat Keputusan Bersama atau SKB, tiga menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Berdasarkan laporan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI, pada tahun 2013, piutang pembiayaan melalui sewa atau leasing menempati posisi kedua sebesar 33%, setelah pembiayaan konsumen sebesar 64%. Next. Jenis-jenis sewa. Berdasarkan PSAK 30 revisi 2011, sewa dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sewa operasi atau operasionalis, dan sewa pembiayaan atau finansialis. Perbedaan antara keduanya adalah pada sewa pembiayaan terjadi pengalihan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset, terlepas apakah hak milik pada akhirnya dapat dialihkan atau tidak. Sedangkan pada sewa operasi, pengalihan risiko dan manfaat tersebut tidak terjadi. Next. Selanjutnya yaitu kriteria sewa pembiayaan. Yang pertama ada perjanjian sewa menyatakan adanya pengalihan kepemilikan aset kepada lise pada akhir masa sewa. Lalu yang kedua, lise memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. Lalu yang ketiga, masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis aset meskipun
hak milik tidak dialihkan. Lalu yang keempat, pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan. Lalu yang kelima, aset sewaan bersifat khusus dan hanya lise yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. Next. Contoh 20.1 transaksi yang mengandung sewa. PTA mengadakan kontrak pembelian BBM yang dihasilkan oleh kilang milik PTB. Kilang tersebut dibangun oleh PTB khusus untuk menghasilkan BBM dalam rangka kontrak dengan PTA. Harga pembelian BBM yang dibayar oleh PTA jauh di atas harga pasar yang berlaku. PTB harus memenuhi permintaan BBM dari PTA dan tidak boleh memasok BBM tersebut dari kilang lain sehingga kilang yang dimaksud dalam kontrak. PTB juga tidak dapat menjual BBM dari kilang tersebut kepada pihak lain. Pada akhir tahun ke-20, kilang akan diserahkan kepada PTA. Next. Lalu beberapa terminologi yang harus diperhatikan dalam menganalisis suatu perjanjian sewa. Yang pertama, sewa yang tidak dapat dibatalkan adalah sewa yang hanya dapat dibatalkan jika yang pertama terjadinya kondisi kontingensi yang memungkinkannya sangat kecil. Yang kedua, mendapat persetujuan dengan lisor. Yang ketiga, lise mengadakan perjanjian sewa baru atas aset yang sama atau aset yang setara dengan lisor yang sama. Lalu selanjutnya, bila ada pembayaran tambahan yang signifikan pada awal sewa oleh lise sehingga secara ekonomis dapat dipastikan tidak akan ada pembatalan. Next. Lalu yang kedua, awal sewa adalah tanggal yang lebih antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak menyatakan komitmen terhadap ketentuan-ketentuan pokok sewa. Pada tanggal ini, yang pertama, sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Dan untuk sewa pembiayaan mulai dihitung jumlah aset dan liabilitas yang akan diakui pada awal masa sewa. Yang ketiga, awal sewa. Awal sewa sendiri yaitu tanggal yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak menyatakan komitmen terhadap ketentuan awal masa sewa yaitu tanggal saat lise mulai berhak untuk menggunakan aset sewaan. Lalu yang keempat, masa sewa adalah periode yang tidak dapat dibatalkan di mana lise telah menyepakati perjanjian sewa untuk menyewa aset. Lalu yang kelima, pembayaran sewa minimum, yaitu pembayaran selama masa sewa yang harus dibayar oleh lise, yang tidak meliputi rental kontingen, biaya jasa, dan pajak yang dipungut oleh lisor. Yang keenam, rental kontingen, yaitu bagian dari pembayaran sewa yang jumlahnya tidak tetap tetapi didasarkan pada perubahan faktor tertentu di masa depan. Selain faktor perjalanan, misalnya waktu presentasi dari penjualan masa depan, jumlah penggunaan masa depan, indeks harga masa depan, dan tingkat bunga pasar masa depan. Lalu yang ketujuh, nilai residu yang dijamin, yaitu bagian dari nilai residu atas aset sewaan yang dijamin oleh lise atau pihak terkait dengan lisor. Yang kedelapan yaitu umur ekonomis. Umur ekonomis adalah periode atas suatu aset yang diharapkan secara ekonomis dapat digunakan oleh satu atau lebih pengguna atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset oleh satu atau lebih pengguna. Lalu yang ke-9, umur manfaat adalah estimasi periode tersisa dari manfaat ekonomis aset yang diharapkan untuk dikonsumsi oleh entitas yang dihitung mulai dari awal masa sewa tanpa dibatasi oleh masa sewa itu sendiri. Next. Selanjutnya yaitu akuntansi sewa untuk lise. Yang pertama, sewa pembiayaan. Pertama yaitu pengakuan awal dan pengukuran. Yang terdiri yang pertama yaitu pengakuan aset dan liabilitas pada sewa pembiayaan.
Lise mengakui aset dan liabilitas di awal masa sewa sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Lalu selanjutnya ada tingkat diskonto. Nilai kini dari pembayaran sewa minimum dihitung menggunakan tingkat bunga implisit. Jika Lise tidak mengetahui atau tidak praktis menghitung bunga implisit, maka digunakan tingkat bunga inkremental. Tingkat bunga implisit mengacu kepada tingkat bunga yang digunakan oleh lisor dalam menghitung pembayaran sewa. Lalu yang ketiga ada nilai residu. Aset sewaan biasanya memiliki nilai residu. Nah, nilai residu tersebut ada yang dijamin dan tidak dijamin. Jika nilai residu dijamin, maka nilai tersebut termasuk dalam pembayaran sewa minimum, sehingga nilai aset yang diakui dapat lebih besar dibanding yang tidak dijamin. Namun, apabila nilai residu dijamin oleh Lise dan pada akhirnya masa sewa nilai wajar aset lebih rendah dari nilai residu yang dijamin, maka Lise mengakui kerugian dan harus membayar kepada lisor sebesar selisih nilai wajar atas nilai yang dijamin tersebut. Jika sebaliknya, maka Lise dapat mengakui keuntungan apabila terdapat kesepakatan atas pembagian keuntungan tersebut. Lalu yang keempat yaitu biaya langsung awal. Biaya langsung awal adalah biaya-biaya inkremental yang dapat diatribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fatih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kita. Yang selanjutnya adalah pengukuran setelah pengakuan awal. Yang pertama, pemisahan antara beban keuangan dan pelunasan pokok. Setelah mengakui aset dan liabilitas, selanjutnya Lise membayar sewa minimum secara periodik kepada lisor. Jumlah pembayaran sewa tersebut ditentukan oleh lisor setelah memperhitungkan imbal hasil atau pendapatan bunga bagi lisor. Oleh karena itu, Lise harus memisahkan bagian beban bunga, beban keuangan, dan pelunasan pokok atas pembayaran sewa minimum pada setiap periode. Yang kedua adalah penyusutan. Dengan diakuinya aset sewaan oleh Lise, maka lisor juga akan menghentikan pengakuan atas aset tersebut. Selanjutnya, Lise akan menyusutkan aset tersebut seperti halnya penyusutan pada aset tetap yang diatur dalam PSAK 16 Revisi 2011. Periode penyusutan tergantung dari kriteria sewa pembiayaan di mana yang terpenuhi pada perjanjian sewa. Yang ketiga, nilai residu. Jika perjanjian sewa terdapat nilai residu yang dijamin, maka beban penyusutan atas aset sewaan yang diakui Lise setelah memperhitungkan nilai residu yang dijamin tersebut. Sedangkan jika nilai residu tidak dijamin, maka beban penyusutan atas aset sewaan yang diakui Lise tidak memperhitungkan nilai residu yang dijamin tersebut. Berikut adalah contoh 20.2 sewa pembiayaan bagi Lise tanpa nilai residu. Pada tanggal Januari 2015, PT Lise menandatangani kontrak sewa sebuah mesin selama 4 tahun dengan PT Lisor. Nilai wajar mesin saat awal sewa sebesar 150 juta tanpa nilai residu. PT Lise mulai menggunakan mesin tersebut pada tanggal 2 Januari 2015. Pada akhir masa sewa, mesin dikembalikan ke PT Lisor yaitu tanggal 31 Desember 2018. PT Lisor menetapkan pembayaran sewa dilakukan secara tahunan tiap awal periode mulai 2 Januari 2015 sebesar 41.933.445. PT Lise membayar biaya langsung awal sebesar 10 juta di luar pembayaran sewa. Tingkat bunga implisit yang ditetapkan PT Lisor sebesar 8%. Diketahui oleh PT Lise, sedangkan tingkat bunga inkremental bagi PT Lise adalah sebesar 10%. Umur ekonomik mesin diestimasi 5 tahun. Metode penyusutan yang digunakan kedua perusahaan adalah garis lurus. Untuk perhitungannya, pembayaran sewa minimum sebesar 41.933.445 dikali dengan faktor nilai kini anuitas U of I N sama dengan 4, I sama dengan 4%, 3,6
577099969 dengan nilai gini pembayaran sewa minimum 150 miliar dan nilai wajar aset 150 miliar. Berdasarkan analisis di atas, dapat dikatakan bahwa jenis sewa adalah sewa pembiayaan sehingga PT Lise mengakui aset dan liabilitas terkait awal masa sewa dengan jurnal sebagai aset sewa pembiayaan 160 juta, pada liabilitas sewa pembayaran dan kas 150 juta dan 10 juta. Berikut adalah tabel 21 tentang amortisasi bagi penyewa tanpa nilai residu sebagai berikut. Pada tabel 20.1 dapat dilihat bahwa untuk tanggal 2 Januari 2015 ada 2 baris karena pembayaran sewa pertama dilakukan langsung di awal masa sewa, sehingga seluruh pembayaran merupakan pelunasan pokok. Beban bunga dihitung dari 8% dikali liabilitas sewa pada tanggal pembayaran sebelumnya, sehingga tidak ada beban bunga yang diakui tanggal 2 Januari 2015. Perlu diperhatikan bahwa beban bunga belum terjadi jika waktu belum berjalan dari awal masa sewa pembayaran sewa dengan beban bunga. Pengurangan pokok liabilitas diperoleh dari selisih antara pembayaran sewa dengan beban bunga. Atas pembayaran tersebut, PT Lise mencatat jurnal sebagai berikut. Next. Pada pengurangan pokok liabilitas diperoleh dari selisih antara pembayaran sewa dengan beban bunga atas pembayaran tersebut, menghasilkan pada 2 Januari 2015 liabilitas sewa pembayaran pada kas sebesar 41.933.445 dengan jurnal penyusutan pada 31 Desember 2015. Akumulasi penyusutan pada beban penyusutan sebesar 40 juta dan jurnal pada 31 Desember menghasilkan beban penyusutan pada utang bunga sebesar 8.645.324. Pada saat pembayaran tanggal 2 Januari 2016, PT Lise tinggal menghapus utang bunga yang sudah diakui pada akhir tahun lalu dengan asumsi tidak ada jurnal pembalik sebagai berikut. Pada 2 Januari, aset sewa pembiayaan dan utang bunga pada kas sebesar 33.288.121 dengan utang bunga 8.645.324 dan kas 41.933.445. Untuk selanjutnya, jurnal yang dicatat sama dan nilainya mengacu pada tanggal selanjutnya dalam tabel 20.1, sedangkan pada akhir masa sewa, PT Lise mengembalikan aset sewaan kepada PT Laser dan menghentikan pengakuannya sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember, akumulasi penyusutan sebesar 160 juta. Pada contoh 20.3, sewa pembiayaan bagi Lise dengan nilai residu. Pada tanggal 1 Januari 2015,
PT Lise menandatangani kontrak sewa sebuah mesin selama 4 tahun dengan PT Lisor. Nilai wajar mesin saat awal sewa sebesar 150 juta dengan nilai residu sebesar 30 juta. PT Lise mulai menggunakan mesin tersebut pada tanggal 2 Januari 2015. Pada akhir masa sewa, mesin dikembalikan ke PT Lisor yaitu tanggal 31 Desember 2018. PT Lisar menetapkan pembayaran sewa dilakukan secara tahunan tiap awal periode mulai 2 Januari 2015 sebesar 35.768.978. Tingkat bunga implisit yang ditetapkan PT Lisar sebesar 8% diketahui oleh PT Lise. Sedangkan tingkat bunga inkremental bagi PT Lise adalah sebesar 10%. Umur ekonomis mesin diestimasikan sebesar 5 tahun. Metode penyusutan yang digunakan pada perusahaan adalah garis lurus. Berdasarkan analisis jenis sewa sama dengan sebelumnya tanpa nilai residu, yaitu kriteria masa sewa terpenuhi sehingga sewa dikategorikan sebagai sewa pembiayaan. Sedangkan untuk nilai gini dari jumlah pembayaran sewa minimum, perhitungannya berbeda jika ada nilai residu. Jika nilai residu dijamin oleh PT Lise, maka nilai gini dari jumlah pembayaran sewa minimum adalah sebagai berikut. Pembayaran sewa sebesar 35.768.978 dikalikan dengan faktor nilai gini anuitas due of N 4,1 sama dengan 8%, sebesar 3,5770969. Menghasilkan nilai gini pembayaran sewa 127.949.104 dengan nilai residu yang dijamin sebesar 30 juta dikali dengan faktor nilai gini N sama dengan 4, I sama dengan 8%, 0,7350298 menghasilkan nilai gini residu yang dijamin 22 juta 50.896 dengan jumlah nilai gini pembayaran sewa minimum besar 150 juta dan nilai wajar aset sebesar 150 juta. Next. Jika nilai residu tidak dijamin oleh PT Lise, maka nilai gini sebagai berikut. Pembayaran sewa sebesar 35.768.978 dikali dengan faktor nilai gini anuitas due of N sama dengan 4,1 sama dengan 8%, besar 3,5770969 menghasilkan nilai gini pembayaran sewa sebesar 127.949.104 dengan nilai residu yang dijamin sebesar 0 per 0 dan menghasilkan faktor nilai gini N sama dengan 4 dikali 8%, 0,7350298 dengan nilai gini residu yang dijamin sebesar 0, lalu menghasilkan jumlah nilai gini pembayaran sewa minimum 127.949.104 dan nilai wajar aset sebesar 150 juta. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Marah.
Baik, mohon maaf karena tadi audio saya rusak. Untuk tabel 20.2, tabel amortisasi bagi lisa nilai residu dijamin. Pada tanggal 2 Januari 2015, piutang sewa sejumlah 150 juta rupiah. Kemudian penerimaan siswa sejumlah 35.768.978 rupiah dengan pengukuran pokok piutang 35.768.978 rupiah dengan jumlah piutang sewa yaitu 114.231.22 rupiah. Kemudian untuk pendapatan bunga yaitu 9.138.482 rupiah dengan pengukuran pokok piutang 26.630.497 rupiah dengan jumlah piutang sewa 87.605.525 rupiah. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2017 dengan penerimaan siswa 35.768.978 rupiah dengan pendapatan bunga sejumlah 7.008.042 rupiah ditemukan dengan pengukuran pokok piutang sejumlah 28.760.936 rupiah dengan jumlah piutang sewa yaitu 58.839.889 rupiah. Lalu pada tanggal 2 Januari 2018 dengan jumlah penerima siswa yang sama memiliki pendapatan bunga yaitu 4.707.167 rupiah dengan pengukuran pokok piutang sejumlah 31.061.811 rupiah dengan piutang sewa yaitu 27.777.778 rupiah. Lalu pada tanggal 31 Desember 2018 dengan jumlah penerimaan siswa yaitu 30 juta rupiah ditemukan pendapatan bunga sebesar 2.222.222 rupiah dengan pengukuran pokok piutang yaitu 27.777.778 rupiah. Pada tabel 20.2, nilai residu yang dijamin sebesar 30 juta ikut diperhitungkan sebagai nilai pada akhir masa sewa, sehingga masih ada pengakuan beban bunga dan pelunasan pokok pada saat itu. Sedangkan pada nilai residu yang tidak dijamin, nilai liabilitas yang diakui lebih rendah dan nilai residu tidak diperhitungkan pada akhir masa sewa, seperti berikut ini. Pada tanggal 2 bulan Januari 2015 dengan piutang sewa yaitu 127 juta sekian. Lalu pada 2 Januari 2015 dengan penerima siswa 35 juta sekian dengan pengukuran pokok piutang 35 juta sekian ditemukan piutang sewa yaitu 92 juta sekian. Lalu pada tanggal 2 Januari 2016 dengan jumlah penerima siswa yang sama pendapatan bunga yaitu 7.374 sekian dengan pengukuran pokok piutang yaitu 28.394 sekian dan piutang sewa yaitu 63 juta sekian. Lalu pada tanggal 2 Januari 2017 dengan penerimaan siswa yang sama yaitu diperoleh pendapatan bunga sebesar 5.102 sekian dengan pengukuran pokok piutang 30.666 sekian dengan piutang sewa yaitu 33.119 sekian. Lalu pada tanggal 2 Januari 2018 dengan penerimaan siswa yaitu 35.768.978 sekian, pendapatan bunga yaitu 2.649.554 rupiah dengan pengukuran pokok piutang yaitu 33.119.424 rupiah dengan piutang sewa 0 dan juga pada 31 Desember dengan jumlah penerima siswa pendapatan bunga pengukuran pokok piutang dan piutang sewa yaitu 0. Tabel 20.4 yaitu perbandingan jurnal bagi lisa antara nilai residu dijamin dan nilai residu tidak terjamin. Yaitu pada tanggal 2 bulan Januari 2010 yaitu dengan jurnal aset sewa pembiayaan dan juga liabilitas sewa pembiayaan.
pada nilai residu dijamin yaitu 150 juta rupiah pada liabilitas sewa pembiayaan yaitu 150 juta rupiah. Lalu pada nilai residu tidak terjamin, aset sewa pembiayaan pada liabilitas sewa pembiayaan yaitu sebesar 127.949.104 rupiah. Lalu liabilitas sewa pembiayaan pada kas pada nilai residu dijamin yaitu 35.768.978 rupiah. Dan pada nilai residu tidak dijamin, liabilitas sewa pembiayaan pada kas yaitu 35.768.978 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2010 dengan jurnal beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, nilai residu dijamin yaitu 30 juta rupiah. Lalu pada nilai residu tidak dijamin, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan yaitu sebesar 31.987.276 rupiah. Dengan beban bunga pada utang bunga yaitu 9.138.482 rupiah pada nilai residu dijamin, dan nilai residu tidak dijamin yaitu beban bunga pada utang bunga sebesar 7.374.410 rupiah. Pada tanggal 2 Januari 2011, liabilitas sewaan pada utang bunga dan kas yaitu sebesar 26.630.497, utang bunga 9.138.482 pada kas yaitu 35.768.978 rupiah pada nilai residu dijamin. Untuk nilai residu tidak dijamin, liabilitas sewaan dan utang bunga pada kas yaitu sebesar 28.394.568 dengan utang kas sebesar 7.374.410 rupiah, yaitu dengan kas 35.768.978 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2013, liabilitas sewa pembiayaan pada nilai residu dijamin yaitu 27.700 sekian, dengan beban bunga yaitu 22.222 sekian, dan akumulasi penyusutan 120 juta rupiah pada aset sewa pembiayaan yaitu sebesar 150 juta rupiah. Nilai residu tidak dijamin yaitu akumulasi penyusutan sebesar 127.949 jurnal pada tabel, mohon maaf kesalahan. Jurnal pada tabel 20.4 mengasumsikan nilai wajar aset pada akhir masa sewa sama dengan nilai residu yang dijamin, yaitu 30 juta rupiah. Jika nilai wajar aset pada akhir masa sewa hanya 20 juta rupiah, maka PT Lise harus membayar sejumlah 10 juta rupiah pada saat mengembalikan aset tersebut dengan jual sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu liabilitas sewa pembiayaan sebesar 27.700 sekian, dengan beban bunga 2.222 sekian, dengan kerugian sebesar 10 juta, dan akumulasi penyusutan 120 juta rupiah pada aset sewa pembiayaan sebesar 150 juta, dan kas 10 juta rupiah. Jika nilai wajar aset lebih tinggi dari nilai residu yang dijamin, maka PT Lise akan mengakui keuntungan sebesar jumlah kas yang diterima pada PT Lesor. Jika perjanjian sewa menyatakan demikian. Selanjutnya yaitu tentang penyajian dan pengungkapan. Laporan posisi keuangan. Contoh penyajian dan pengungkapan aset dan liabilitas sewaan dapat dilihat pada ilustrasi 20.3 dan ilustrasi 20.4.
Pada sewa pembiayaan, Lisa mengakui aset dan liabilitas sewaan dalam laporan posisi keuangan. Jika aset sewaan tersebut digunakan untuk kegiatan operasi, dapat disajikan sebagai bagian dari aset tetap, yaitu disajikan sebesar nilai perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada bagian aset tidak lancar. Aset sewaan juga harus dianalisis terhadap kemungkinan penurunan nilai seperti yang diatur dalam PSAK 48 revisi 2010 penurunan nilai aset. Sedangkan liabilitas sewaan disajikan terpisah menurut jatuh temponya. Bagian liabilitas yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun sejak tanggal pelaporan disajikan sebagai liabilitas lancar dan sisanya disajikan sebagai liabilitas tidak lancar atau jangka panjang. Jika Lisa adalah lembaga keuangan, maka laporan posisi keuangan tidak dipisahkan antara lancar dan tidak lancar. Oleh karena itu, ketentuan pemisahan ini tidak berlaku untuk lembaga keuangan. Ketentuan pemisahan ini tetap berlaku jika laporan keuangan lembaga keuangan Lisa dikonsolidasikan dengan induk perusahaannya dan entitas induk diharuskan melakukan pemisahan lancar dan tidak lancar. Ini adalah contoh dari laporan keuangan konsolidasian PT Asa International Tbk tahun 2013. Baik, selanjutnya yaitu tentang sewa operasi, pengakuan dan pengukuran. Pengakuan beban. Perlakuan akuntansi untuk sewa operasi sangat sederhana karena Lisa hanya perlu mengakui beban atas pembayaran sewa dengan dasar garis lurus selama masa sewa kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Pengacu pada 1, jika sewa dikategorikan sebagai sewa operasi, sebagai berikut. 41.933.445 pada kas, yaitu 41.933.445 rupiah. Pengakuan beban. Pada dasarnya nilai beban sewa diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang dilakukan oleh lessor. Namun terkadang lessor mendapatkan insentif tertentu dari lessor agar bersedia melaksanakan perjanjian sewa. Insentif dapat berupa pembayaran tunai di muka kepada lessor atau potongan pembayaran sewa. Jika lessor mendapatkan insentif seperti itu, maka lessor mengakui manfaat agregat dari insentif sebagai pengurang beban rental selama masa sewa, seperti yang diatur dalam SAK 23, yaitu sewa operasi dan insentif. Berikut merupakan contoh 20.4 sewa operasi dan insentif. Sebagai ilustrasi, pada awal tahun 2015, PT Lisa menyewa gedung selama 4 tahun kepada PT Lessor dengan pembayaran sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, PT Lisa membebaskan PT Lisa atau atas pembayaran sewa selama 6 bulan pertama. Sehingga PT Lisa mengakui dan membayar beban sewa pada tahun 2015 sebesar 60 juta rupiah, sekalipun gedung telah digunakan selama 1 tahun. Berdasarkan ISAK 23, PT Lisa seharusnya mengakui beban sewa tahun 2015 sebesar 150 juta dengan perhitungan sebagai berikut. Jumlah pembayaran sewa keseluruhan yaitu 10 juta rupiah, 10 juta rupiah dikalikan dengan 42 bulan dengan total yaitu 420 juta. Periode sewa sesuai perjanjian 48 bulan, yaitu beban sewa per bulan 420 juta
dibagi dengan 48 bulan, yaitu 8.750. Beban sewa per tahun berdasarkan ISAK 23, yaitu 8.750 dikali dengan 12 bulan, menemukan hasil 105 juta. Berdasarkan perhitungan di atas, beban sewa tahun 2015 menjadi lebih tinggi, yaitu 60 juta, dikoreksi menjadi 105 juta. Namun pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih rendah, yaitu sebesar 120 juta menjadi 105 juta. Berdasarkan perhitungan di atas, beban sewa 2015 menjadi lebih tinggi. Akuntansi sewa untuk laser. Sewa pembiayaan, yaitu pengakuan awal dan pengukuran. Yang pertama yaitu pengakuan piutang. Dalam sewa pembiayaan pada awal masa sewa, lessor mengakui piutang sewa sebesar nilai investasi bersih, yaitu investasi kotor yang didiskontkan dengan tingkat bunga implisit. Investasi kotor adalah pembayaran sewa minimum yang akan diterima lessor berdasarkan sewa pembiayaan ditambah nilai residu jika ada. Jika nilai piutang investasi bersih yang diakui lessor pada awal sewa adalah sebesar nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum yang akan diterima ditambah nilai residu jika ada. Yang kedua yaitu tingkat diskonto. Nilai kini investasi kotor atau investasi bersih dihitung menggunakan tingkat bunga implisit. Pembayaran sewa juga dihitung dan ditentukan oleh lessor menggunakan tingkat bunga implisit, maka tidak ada alasan bagi lessor untuk menghitung tingkat bunga lain. Yang ketiga yaitu nilai residu. Jika aset yang disewakan memiliki nilai residu, maka diperhitungkan dalam nilai investasi kotor terlepas apakah nilai residu dijamin atau tidak. Perlakuan ini berbeda dengan lisa yang hanya memperhitungkan nilai residu yang dijamin dalam pembayaran sewa minimum. Yang keempat yaitu biaya langsung awal. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lessor dalam sewa pembiayaan ditambahkan ke dalam nilai investasi bersih. Hal ini dapat membutuhkan penyesuaian pada tingkat bunga implisit menjadi lebih rendah, sehingga pendapatan bunga yang diakui lessor menjadi lebih rendah. Selanjutnya yaitu pengukuran setelah pengakuan awal. Yang pertama, pemisahan antara pendapatan sewa dan pelunasan pokok. Pembayaran sewa yang dihitung oleh lessor setelah memperhitungkan penghasilan pembiayaan bagi lessor. Oleh karena itu, lessor harus memisahkan antara bagian pendapatan sewa atau bunga dan pelunasan pokok atas pembayaran sewa minimum pada setiap periode. Pengakuan pendapatan sewa didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor dalam sewa pembiayaan. Selanjutnya yaitu contoh 20.5 sewa pembiayaan bagi lessor tanpa nilai residu yang akan dilakukan oleh rekan saya yaitu Sekar. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Imaroh. Contoh 20.5 sewa pembiayaan bagi lessor tanpa nilai residu. Mengacu pada contoh 20.2, nilai pembayaran sewa yang ditentukan oleh lessor berasal dari perhitungan berikut. Nilai wajar aset sewaan sebesar 150 juta rupiah, nilai kini atas nilai residunya 0, jumlah yang akan diperoleh kembali melalui pembayaran sewa adalah 150 juta rupiah, faktor nilai kini anuitas due of one, N sama dengan 4, I sama dengan 8% adalah 3,5770969 yang didapat dari tabel PVAD. Selanjutnya, nilai pembayaran sewa tahunan yaitu 150 juta rupiah dibagi dengan 3,577 sekian, hasilnya 41.933.445. Next. Analisis pada contoh 2.2, perjanjian sewa dikategorikan sebagai sewa pembiayaan. Pada awal masa sewa, lessor akan mencatat sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari 2015, piutang sewa pembiayaan sebesar 150 juta rupiah pada aset sebesar 150 juta rupiah. Untuk memudahkan pencatatannya, sebaiknya menggunakan tabel amortisasi. Berikut adalah tabel
amortisasi bagi lessor tanpa nilai residu. Pada tanggal 2 bulan 1 tahun 2015, piutang sewanya sebesar 150 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 2 bulan 1 tahun 2015, penerimaan sewa sebesar 41 juta sekian dengan pendapatan bunganya 0. Lalu pengukuran pokok piutangnya adalah 41 juta sekian dengan piutang sewa didapat dari 150 juta dikurangi dengan pengukuran pokok piutang, yaitu 150 juta dikurangi dengan 41 juta sekian, hasilnya adalah 108.066.555. Selanjutnya, pada tanggal 2 bulan 1 tahun 2016, penerimaan sewa adalah 41 juta sekian dengan pendapatan bunga, yaitu 8.645 sekian didapat dari 108 juta dikali dengan 8% menghasilkan 8.645 sekian dengan pengukuran pokok piutangnya adalah 33.288.121 didapat dari penerimaan sewa 41 juta sekian dikurangi dengan pendapatan bunga sebesar 8 juta sekian. Menghasilkan piutang sewa 74.778 sekian didapat dari 108 juta dikurangi dengan 33 juta sekian. Selanjutnya, pada tanggal 2 bulan 1 tahun 2017, penerimaan sewa adalah 41 juta sekian, dengan pendapatan bunga didapat dari 74 juta sekian dikali dengan 8% menghasilkan 5.982 sekian, dengan pengurangan pokok piutangnya adalah 35 juta sekian didapat dari 41 juta dikurangi 5 juta, dengan piutang sewanya adalah 38 juta. Lalu pada tanggal 2 bulan 1 tahun 2018, penerimaan sewanya 41.900 sekian, dengan pendapatan bunganya 8% dari 38 juta menghasilkan 3 juta sekian, pengurangan pokok piutangnya menjadi 38 juta dan piutang sewanya menjadi 0. Next. Berdasarkan perjanjian sewa, pembayaran sewa pertama dilakukan langsung di awal masa sewa. Atas penerimaan sewa tersebut, PT Lessor mencatat jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari 2015, kas sebesar 41.933.445 pada piutang sewa pembiayaan sebesar 41.933.445 rupiah. Penerimaan sewa berikutnya adalah pada tanggal 2 Januari 2016. Tetapi untuk tahun 2015 akhir akan memunculkan piutang bunga yang akan dibayarkan pada tahun 2016, yaitu jurnalnya 31 Desember 2015, piutang bunga pada pendapatan sewa pembiayaan sebesar 8.645.324 rupiah. Next. Selanjutnya, PT Lessor tinggal menghapus piutang bunga yang sudah diakui pada akhir tahun lalu dengan asumsi tidak ada jurnal pembalik sebagai berikut. 31 Desember 2016, kas sebesar 41.933.445 rupiah pada piutang sewa pembiayaan sebesar 33.288.121 dan piutang bunga 8.645.324. Next. Alternatif pencatatan PSAK 30 revisi 2011 menyatakan bahwa selisih antara nilai investasi bruto dengan nilai investasi neto diakui sebagai pendapatan pembiayaan tangguhan.
Oleh karena itu, PT Lisor juga memiliki alternatif pencatatan dengan mengakui piutang sebesar investasi kotor. Nilai piutang yang dicatat berdasarkan penjumlahan pembayaran sewa tak terdiskonto, yaitu sebesar Rp167.733.780, yaitu didapat dari 41.933.445 dikalikan dengan penjumlahan kolom penerimaan sewa pada tabel 20.5. Berikut adalah serangkaian jurnal alternatifnya. Pada tanggal 2 Januari 2015, piutang sewa pembiayaan sebesar Rp167.733.780 pada aset sebesar 150 juta dan pendapatan pembiayaan tangguhan sebesar 17.733.780. Selanjutnya, tanggal 2 Januari 2018, yaitu kas pada piutang sewa pembiayaan sebesar Rp41.933.445. Pada tanggal 31 Desember 2015, pendapatan pembiayaan tangguhan pada pendapatan sewa pembiayaan sebesar Rp8.645.324. Pada tanggal 2 Januari 2016, kas pada piutang sewa pembiayaan sebesar Rp41.933.445. Alternatif pencatatan ini menyebabkan nilai piutang yang diakui lebih tinggi karena tak terdiskonto. Namun, pada penyajian di laporan posisi keuangan, nilai piutang investasi kotor disaling hapuskan dengan pendapatan pembiayaan tangguhan yang belum diamortisasi, sehingga menghasilkan nilai yang sama dengan piutang berdasarkan investasi bersih. Next. Contoh 20.6, sewa pembiayaan bagi Lisor dengan nilai residu. Mengacu pada contoh 20.3, terlepas apakah nilai residu dijamin atau tidak, maka nilai pembayaran sewa yang ditentukan oleh Lisor berdasarkan dari perhitungan berikut. Nilai wajar aset sewaan sebesar 150 juta, nilai kini atas nilai residu yaitu 30 juta rupiah dikali dengan 0,7350 itu didapat dari tabel PVIV N sama dengan 4, I sama dengan 8%. Jumlah yang akan diperoleh kembali melalui pembayaran sewa adalah 127.949.104. Faktor nilai kini anuitas 2 of 1, N sama dengan 4, I sama dengan 8% adalah 3,5770969. Selanjutnya, nilai pembayaran sewa tahunan yaitu 127 juta dibagi dengan 3,577 menghasilkan 35.768.978. Next. Perlu diperhatikan bahwa nilai pada tabel amortisasi lisi akan sama dengan Lisor jika tingkat bunga yang digunakan adalah sama dan tidak ada nilai residu atau nilai residu dijamin. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka harus membuat tabel amortisasi untuk masing-masing pihak. Next. Tabel amortisasi bagi Lisor. Pada tanggal 2 bulan 1 tahun 2015, piutang usaha adalah 150 juta rupiah. Pada tanggal 2 bulan 1 2015, penerimaan sewanya adalah 35.768.978 dengan pendapatan bunganya 0 dan pengurangan pokok piutangnya tetap 35 juta sekian. Dengan piutang sewanya 150 juta dikurangi dengan 35 juta, hasilnya 114.231 sekian. Selanjutnya, pada tanggal 2 bulan 1 2016, penerimaan sewa adalah 35 juta sekian dengan pendapatan bunga didapat dari
juta sekian dikalikan dengan 8% menghasilkan 9 juta sekian, dengan pengurangan pokok piutang 35 juta sekian dikurangi dengan 9 juta menghasilkan 26.630 sekian, dengan piutang sewa 114 juta sekian dikurangi dengan 26 juta sekian menghasilkan 87.525. Pada tanggal 2 bulan 1 tahun 2017, 35.700 sekian merupakan penerimaan sewa. Selanjutnya pendapatan bunganya adalah 7 juta didapat dari 87 juta dikali dengan 8%. Selanjutnya pengurangan pokok piutang didapat dari 35 juta dikurangi dengan 7 juta menghasilkan 28 juta dengan piutang sewa 58 juta. Selanjutnya pada tanggal 2 bulan 1 tahun 2018 penerimaan sewa 35 juta sekian dengan pendapatan bunganya 4 juta didapat dari 58 juta dikali dengan 8%. Pengurangan pokok piutangnya 35 juta dikurangi dengan 4 juta, hasilnya 31 juta sekian dengan piutang sewa 27 juta sekian. Piutang sewa yang tersisa adalah 27 juta, sedangkan nilai pembayaran sewa tahunannya adalah 35 juta. Jadi ini akan menyesuaikan dengan cara 27 juta dikalikan dengan 108% menghasilkan 30 juta. Jadi pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2018 penerimaan sewanya adalah 30 juta dengan pendapatan bunganya adalah 2 juta sekian didapat dari 27 juta sekian dikali dengan 8% dengan pokok piutangnya adalah 27 juta sekian. Menjadi piutang sewanya menjadi 0. Next. PT Lisor akan mencatat jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2018, piutang sewa pembiayaan sebesar 10 juta dan aset sebesar 20 juta pada piutang sewa pembiayaan sebesar 27 juta sekian dengan pendapatan sewa pembiayaan sebesar 2 juta sekian. Jika nilai residu tidak dijamin, maka PT Lisor tidak menerima pembayaran kas dari PT Lisi. Sebagai gantinya, PT Lisor akan mengakui kerugian sebesar 10 juta rupiah. Next. Penyajian dan pengungkapan. Laporan posisi keuangan neraca. Pada sewa pembiayaan, Lisor mengakui piutang dan menghentikan pengakuan sewa dalam laporan posisi keuangan. Piutang tersebut disajikan dalam kelompok piutang pembiayaan dan harus dianalisis terhadap kemungkinan penurunan nilai seperti yang diatur dalam PSAK 55 Revisi 2011, Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran. Bagian piutang yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun sejak tanggal pelaporan disajikan sebagai aset lancar dan sisanya disajikan sebagai aset tidak lancar. Pada perusahaan pembiayaan, laporan posisi keuangan tidak dipisahkan antara lancar dan tidak lancar. Sama halnya dengan liabilitas sewa, ketentuan pemisahan piutang sewa ini tidak berlaku, kecuali pada keuangan multifinance dikonsolidasikan dengan induk perusahaan yang mensyaratkan pemisahan antara aset lancar dan tidak lancar. Contoh penyajian dan pengungkapan aset dan liabilitas sewaan dapat dilihat pada ilustrasi 20.3 dan ilustrasi 20.4. Berikut adalah ilustrasi 20.3 penyajian piutang pembiayaan. Next. Next.
Baik, presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Tarisa. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Tapi sebelumnya mohon maaf, mungkin ada sedikit kendala dari kami. Mohon maaf tadi ada kendala sinyal. Apakah sudah terlihat? Sudah. Mohon maaf, laptop saya ngebug, teman-teman. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Untuk penyajian dan pengungkapan, ada laporan laba rugi. Jadi di sini ada pendapatan berupa pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan, keuangan, dan lain-lain dengan jumlah pendapatan pada tahun 2013 sebesar 1.890.484 dan di tahun 2012 sebesar 1.581.648 rupiah. Untuk sewa operasi sendiri, pengakuan pendapatannya sama dengan LISI. Perlakuan akuntansi untuk sewa operasi bagi lessor juga sederhana karena lessor hanya perlu mengakui pendapatan atas pembayaran sewa yang diterima. Kemudian untuk pengukuran pendapatan, nilai pendapatan sewa diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang diterima dari LISI, namun terkadang lessor memberikan insentif tertentu agar LISI bersedia melaksanakan perjanjian sewa. Kemudian untuk pabrikan atau dealer seringkali menawarkan pilihan untuk membeli atau menyewa suatu aset kepada pelanggan. Sewa pembiayaan atas aset untuk lessor, pabrikan, atau dealer memberikan dua jenis penghasilan, yaitu yang pertama laba atau rugi yang ekuivalen dengan laba atau rugi dari penjualan biasa atas aset yang disewakan pada harga jual normal setelah dikurangi potongan penjualan jika ada. Yang kedua penghasilan pembiayaan atau bunga selama masa sewa. Next. Contoh 20.7, sewa bagi lessor, pabrikan, atau dealer. Mengacu pada contoh 20.5 dan 20.6, jika biaya perolehan aset bagi PT lessor adalah 100 juta, maka berikut perhitungan yang diperlukan. Untuk piutang sewa pembiayaan, untuk nilai residu dijaminnya 150 juta, dan untuk yang tidak dijamin sama. Kemudian untuk pendapatan penjualan,
Untuk nilai residu dijaminnya 150 juta dan tidak dijaminnya 127.929.104 rupiah. Kemudian biaya penjualan untuk yang dijamin sebesar 100 juta, kemudian yang tidak dijamin 77.949.102 rupiah. Kemudian untuk laba penjualan dengan nilai residu dijamin sebesar 50 juta, yang tidak dijamin yaitu sama 50 juta. Perhitungan nilai piutang sewa sama dengan pada tabel 20.6, yaitu tidak ada perbedaan antara nilai residu dijamin atau tidak dijamin. Pendapatan penjualan untuk sewa dengan nilai residu dijamin diakui sebesar nilai wajar aset yang sama dengan nilai kini dari pembayaran sewa minimum, yaitu 150 juta. Sedangkan untuk sewa dengan nilai residu yang tidak dijamin, pendapatan penjualan yang diakui lebih rendah sebesar Rp22.050.895, yaitu sebesar nilai kini dari nilai residu tidak dijamin, atau hasil kali dari 30 juta dikali 0,73502.985, sehingga pendapatan penjualan menjadi Rp127.949.104. Biaya penjualan untuk sewa dengan nilai residu yang dijamin sebesar biaya perolehan aset. Jika nilai residu tidak dijamin, maka dikurangi sebesar nilai kini dari nilai residu tidak dijamin, yaitu 100 juta dikurangi 22 juta sekian, menjadi 77.949.104 rupiah. Kemudian, laba penjualan adalah selisih pendapatan penjualan dengan biaya penjualan dan nilainya sama untuk sewa dengan nilai residu dijamin atau tidak dijamin. Next. Tabel 20.8 perbandingan jurnal bagi lisor pabrikan atau dealer antara nilai residu dijamin dan tidak dijamin. Untuk yang pertama, tanggal 2 bulan 1 2015, jurnalnya piutang sewa pembiayaan sebesar 150 juta dan biaya penjualan sebesar 100 juta pada pendapatan penjualan 150 juta dan aset 100 juta. Untuk nilai residu tidak dijamin, untuk piutang sewa pembiayaan 150 juta dan biaya penjualan 77 juta sekian pada pendapatan penjualan 150 juta dan aset 77 juta sekian. Kas piutang sewa pembiayaan sama antara nilai residu dijamin dan tidak dijamin, yaitu sebesar 35 juta sekian. Untuk tanggal 31 bulan 12 2015, jurnalnya sama, piutang bunga pada pendapatan sewa pembiayaan sebesar 9.138.481 rupiah. Pada tanggal 2 bulan 1 2016, jurnalnya kas sebesar 35.768.978 rupiah pada piutang bunga sebesar 9.138.481 dan piutang sewa pembiayaan sebesar 26 juta sekian. Dan untuk tanggal 31 bulan 12 2018, jurnalnya aset sebesar 30 juta pada piutang sewa pembiayaan 27 juta sekian dan pendapatan sewa pembiayaan 2 juta sekian. Next. Transaksi jual dan sewa balik. Transaksi jual dan sewa balik meliputi penjualan suatu aset dan penyewaan kembali aset yang sama. Pembayaran sewa dan harga jual biasanya saling terkait karena keduanya dinegosiasikan dalam satu paket. Dalam transaksi ini, pihak yang awalnya menjual aset akan menjadi lessee dan yang membeli aset akan menjadi lessor. Seperti pada gambar 20.3, perlakuan akuntansi untuk transaksi jual dan sewa balik bergantung pada jenis sewanya. Apakah penyewaan kembali tersebut memenuhi kategori sewa pembiayaan atau sewa operasi. Untuk sewa pembiayaan, pengakuan pengukuran lessee, pengakuan atau pengukuran untuk lessee atau penjual, yaitu jika suatu transaksi jual dan sewa balik merupakan sewa pembiayaan, maka selisih lebih hasil penjualan dari jumlah tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh penjual, tetapi ditangguhkan dan diamortisasi
selama masa sewa. Sedangkan untuk pengakuan aset sewaan dan liabilitas terkait pada saat penjual atau lisi menyewa kembali mengacu pada ketentuan dalam sewa pembiayaan seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Next. Contoh 20.8 transaksi jual dan sewa balik. Mengacu pada contoh 20.2 dan 20.4 sebelum menyewakan dari PT Lisor, PT Lisen memiliki aset sewa tersebut dengan biaya perolehan 100 juta dan kemudian menjual kepada PT Lisor seharga 150 juta. PT Lisor akan mengakui nilai wajar aset tersebut sebesar 150 juta dan kemudian digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran sewa kepada PT Lisi dan asumsi atau tidak ada biaya langsung awal untuk kedua belah pihak, maka jurnal yang dicatat untuk kedua belah pihak seperti yang ada pada tabel 20.9. Untuk lessor atau pembeli, pengakuan piutang sewa pembiayaan pada lessor juga mengacu kepada ketentuan dalam sewa pembiayaan pada pembahasan sebelumnya, yaitu sebesar nilai wajar aset. Nilai wajar aset adalah sebesar harga jual dari lisi kepada lessor. Nilai wajar tersebut juga digunakan sebagai dasar penentuan nilai pembayaran sewa oleh lisi. Next. Sewa operasi, pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, lisi atau penjual. Jika suatu transaksi jual dan sewa balik merupakan sewa operasi, maka yang pertama, satu, jika lisi menjual aset tersebut pada nilai wajarnya, maka laba atau rugi diakui segera. Yang kedua, jika harga jual di bawah nilai wajarnya, maka laba atau rugi diakui segera, kecuali rugi tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa di masa depan yang lebih rendah dari harga pasar. Maka rugi tersebut harus ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset. Yang ketiga, jika harga jual di atas nilai wajar, selisih lebih dari nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama periode penggunaan aset. Yang keempat, jika nilai wajar aset pada saat transaksi jual dan sewa balik lebih rendah daripada jumlah tercatatnya, rugi sebesar selisih antara jumlah tercatat dan nilai wajar diakui segera. Next. Tabel 20.10 pengakuan keuntungan atau kerugian bagi lisi dalam transaksi jual sewa balik, sewa operasi. Nilai wajar lebih besar dari biaya perolehan dengan harga jual sama dengan nilai pasar sama dengan nilai wajar, maka laba sebesar 50 diakui segera. Jika harga jual lebih besar dari nilai wajar, maka laba sebesar 50 atau nilai wajar dikurangi biaya perolehan diakui segera. Sedangkan laba sebesar 10 atau harga jual dikurangi nilai wajar ditangguhkan dan diamortisasi. Untuk harga jual kurang dari nilai wajar, laba sebesar 30 atau harga jual dikurangi biaya perolehan diakui segera. Untuk nilai wajar kurang dari biaya perolehan, dengan harga jual sama dengan nilai wajar, itu maka rugi sebesar 50 diakui segera. Kalau harga jual lebih besar dari nilai wajar, maka rugi sebesar 50 atau biaya perolehan dikurangi nilai wajar diakui segera. Laba sebesar 10 atau harga jual dikurangi nilai wajar ditangguhkan dan diamortisasi. Sedangkan untuk harga jual kurang dari nilai wajar, maka rugi sebesar 70 atau biaya perolehan dikurangi harga jual diakui segera. Jika rugi tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa di masa depan yang lebih rendah dari harga pasar, maka rugi tersebut harus ditangguhkan dan diamortisasi. Next. Analisis laporan keuangan. Perlakuan akuntansi atas sewa pembiayaan dan sewa operasi memiliki dampak yang berbeda terhadap penyajian laporan keuangan. Pada sewa pembiayaan, lisi mengakui aset sekaligus liabilitas sewa sehingga berdampak terhadap komposisi di laporan posisi keuangan. Sementara pada sewa operasi, lisi tidak mengakui aset maupun liabilitas sewa di laporan posisi keuangan. Lessor hanya mengakui beban atas pembayaran sewa. Istilah ini disebut juga sebagai off balance sheet
financing. Pada sewa pembiayaan sekaligus aset bertambah, namun liabilitas juga bertambah dengan porsi yang lebih besar pada liabilitas jangka panjang. Penambahan liabilitas ini akan berdampak negatif terhadap rasio keuangan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Hal inilah yang menyebabkan banyak perusahaan menghindari untuk mengakui suatu sewa sebagai sewa pembiayaan. Untuk itu diperlukan analisis yang memadai untuk menentukan klasifikasi suatu sewa agar penyajian di laporan keuangan mencerminkan substansi transaksinya. Next. Berikut daftar pustaka, yaitu buku Martani. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan dari teman-teman dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nyana Fazria Yasmin. Mengapa pada sewa operasi pengalihan risiko dan manfaat tidak terjadi? Karena penyewa tidak mengakui barang sewaan tersebut sebagai aset, jadi mereka hanya menggunakan jika ada kerusakan atau apa-apa, mereka tidak bertanggung jawab. Lessor tetap memegang hak kepemilikan dan bahkan risiko dan manfaatnya berada di tangan lessor semua. Lessor membayar pemeliharaan aset selama masa sewa. Setelah sewa selesai, aset tersebut masih memiliki nilai yang tersisa karena masa sewa untuk sebagian kecil dari masa manfaat aset. Jadi, pada sewa operasi tidak terjadi pengalihan risiko dan manfaat terhadap lisi karena semua ditanggung oleh lessor. Terima kasih.
Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Novel. Apa saja contoh dari sewa operasi dan sewa pembiayaan? Contoh dari sewa operasi adalah pemasangan dan penggunaan banyak komputer di kantor oleh sebuah perusahaan. Di sini maksudnya pengguna tidak bertanggung jawab atas pemeliharaan komputer, juga tidak khawatir sistem menjadi usang karena semua ini adalah tanggung jawab laser. Dan contoh dari sewa pembiayaan adalah penyewaan sebuah ruko untuk tempat usaha. Jadi Lisa atau penyewa mengakui sewa pembiayaan tersebut sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan. Tetapi ketika ada kerusakan atau pembenahan, mereka atau penyewa membiayai pembenahan kerusakan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fatanin. Izin bertanya, apa saja yang mencakup dalam kontrak leasing? Kontrak leasing tersebut sekurang-kurangnya mencakup hal-hal antara lain pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lease, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek leasing, perpajakan, jadwal pembayaran angsuran sewa, dan sebagainya. Terima kasih. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, kami akhiri presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.